Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita niat bersama-sama mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jahlim an namsi wan sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadl nadam ila hadratil nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bitikramana khususan khasatan ila musallam hadza kitab tafsirul khalaq saya hafid hasan al-masmudi wa jami' talamidhi wa masyayikhina wa mu'alif kutub allati ta'alamnaha wa alamnaha sallallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Mari kita teruskan pelajaran kita hari ini yaitu kitab Tafsirul Khalaq. Untuk hari ini halaman 17 ya, halaman 17 masih berkenaan dengan pembahasan adab-adab yang perlu dilakukan ketika kita datang ke masjid ya. Adab yang perlu dilakukan atau diterapkan atau diamalkan ketika kita mendatangi masjid ya. Di antaranya lagi yaitu wada'u tahiyatil masjidi wa'ada'u tahiyatil masjidi ya. Itu terusnya ya. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana biha bi'alami fitarin amin. Wa ada'u tahiyatil masjidi lan nekani salat tahiyatul masjid. Wa ada'u tahiyatul masjidi wa ada'u tahiyatil masjidi lan nekani salat tahiyatul masjid. Jadi adab selanjutnya ketika kita datang ke masjid yaitu dianjurkan oleh syariat untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat yang tujuannya itu untuk menghormat kepada masjid. Nah, masalah tuntunan sholat tahiyatul masjid ini Islam itu menganjurkan umatnya untuk senantiasa menjaga adab dan etika pada saat masuk masjid. Nah, sebab itu ketika masuk masjid dianjurkan untuk membaca doa dan juga dalam kondisi suci, serta memakai pakaian bersih dan suci, serta memperbanyak amal soleh dan ibadah di dalam masjid tersebut. Nah, salah satu ibadah yang disunahkan ketika kita berada di dalam masjid adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, kesunahan sholat ini berdasarkan pada hadis riwayat Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW itu berkata, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka rakaatani qabla ayyajlisa." Artinya jika salah seorang dari kalian itu masuk masjid, hendaklah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Nah, melalui hadis ini Rasulullah SAW itu menganjurkan umatnya agar sholat 2 rakaat ketika masuk masjid. Dengan syarat apa? Dengan syarat belum duduk terlalu lama.
Nah, sebab itu Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya yaitu Fathul Mu'in mengatakan wa yusanu rakaata tahiyatin di dakhili masjidin wa in takarrara dukhuluhu awalam yuridil julusa. Artinya jauhnya Syekh Zainuddin Al-Malibari disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk masjid meskipun masuknya itu berulang-ulang selama dia belum duduk. Nah, sholat tahiyatul masjid disunahkan 2 rakaat sebelum duduk. Nah, kesunahan sholat sunah tahiyatul masjid itu menjadi hilang kapan? Yaitu ketika masuk masjid langsung duduk. Baik lama duduknya ataupun sebentar. Nah, kalau lupa atau tidak tahu, dibolehkan langsung berdiri mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid dengan syarat apa? Dengan syarat duduknya itu tidak terlalu lama ya. Tapi kalau tidak ada unsur lupa atau ketidaktahuan, kalau dia sudah duduk, belum toh hanya sebentar, sudah gugur kesunahan melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, Syekh Zainuddin Al-Malbari itu juga menambahkan keterangan watafutu tahiyatu bil julusi at-tawil. Rakada al-qasir ilam yashi aw yajhal. Artinya jauhnya Syekh Zainuddin kesunahan tahiyatul masjid itu bisa hilang. Karena apa? Karena duduk lama, sudah terlanjur duduk lama, ataupun duduknya sebentar. Dengan syarat duduknya bukan karena lupa atau tidak tahu. Kalau karena unsur lupa atau tidak tahu, asalkan duduknya itu belum lama, boleh langsung berdiri dan melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid itu makruh ditinggalkan. Nah, kecuali dalam kondisi terdesak. Misalnya pada saat masuk masjid, muadzin, tukang adzan ini sudah iqamah dan sholat berjamaah sebentar lagi akan dilaksanakan. Nah, dalam kondisi diharuskan kita untuk langsung sholat berjamaah untuk mendapatkan keutamaan takbiratul ihram bersama imam, bagi orang yang tidak bisa mengerjakan sholat tahiyatul masjid itu dianjurkan untuk berzikir sebanyak 4 kali. Nah, lafaz zikirnya bagaimana? Lafaz zikir yang dianjurkan oleh syariat yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, yaitu lafaz subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuh, zikirnya itu diulang 4 kali. Itu sebagai ganti kita tidak melakukan sholat tahiyatul masjid karena ada sesuatu yang mendesak tadi ya. Nah, terkhusus bagi orang yang bisa mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid, itu jangan lupa berniat sebelum sholat. Dan niatnya bagaimana? Niatnya sholat tahiyatul masjid itu usolli sunatat tahiyatul masjidi rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Atau begini, usolli tahiyatul masjidi rakaataini sunatan lillahi ta'ala. Artinya apa? Saya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Itu niat ketika kita ingin menjalankan sholat tahiyatul masjid. Nah, seperti biasanya bahwasanya niat ini harus dilakukan di dalam hati. Jadi
di dalam hati kita ketika mau menjalankan sholat tahiyatul masjid harus ada terbersit lafaz tersebut. Saya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang wajib itu. Yang menjadi ukuran sah dan tidaknya sholat kita, niat di dalam hati itu. Adapun kita mengucapkan lafaz tersebut di lisan, hukumnya sunnah. Jadi itu adab ketika kita masuk ke dalam masjid, ya, melakukan sholat tahiyatul masjid sebagai penghormatan pada masjid tersebut. Terusnya wataslimu lan uluk salam. Wataslimu lan uluk salam walau khola lan senajan sepi. Walau khola lan senajan sepi. Apa al masjidu masjid? Apa al masjidu masjid? Minan nasi sanggeng menungso. Minan nasi sanggeng menungso. Nah, li'anahu karena temen setune masjid. Li'anahu karena temen setune masjid iku layakhlu ora sepi apa masjid. Iku layakhlu ora sepi apa masjid mina jinis sanggeng jin. Mina jinis sanggeng jin bal malaikati lan pira-pira malaikat. Nah, adab selanjutnya yang perlu kita terapkan ketika kita masuk masjid, yaitu dianjurkan bagi kita oleh syariat mengucapkan salam. Mengucapkan salam meskipun masjid-masjid itu tersepikan dari manusia. Jadi mengucapkan salam itu tetap dianjurkan meskipun tidak ada orang di dalam masjid tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam masjid itu tidaklah tersepikan dari golongan jin dan malaikat. Di masjid itu selalu ada jinnya, tapi jin yang berada di masjid tentunya jin yang beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam jelasnya nggak mau bertempat di masjid. Seperti hanya orang saja kalau bukan Islam kan nggak mau. Masjid kan nggak mau. Begitu juga orang munafik datang ke masjid mau kalau ada maunya, kalau nggak ada maunya ya nggak mau. Begitu juga jin itu ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang muslim, seperti hanya manusia. Jadi ketika kita datang ke masjid, kita dianjurkan adabnya untuk beruluk salam. Kalau memang ada orang yang ada di masjid, ya uluk salamnya seperti biasa, Assalamualaikum, atau kalau panjang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau nggak ada manusia, di situ nggak ada orang, uluk salamnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tuh adabnya. Nah, adab selanjutnya wal julusu lan lungguh. Wal julusu lan lungguh biniati taqarrubi kelawan niat ngeparek maring Allah. Biniati taqarrubi kelawan niat ngeparek maring Allah. Wa muraqabatullahi. Wa muraqabatullahi lan nginjen-nginjen ing rahmate Allah. Wa muraqabatullahi lan nginjen-nginjen ing rahmate Allah. Ta'ala halimahu luhur sapa Allah. Ta'ala halimahu luhur sapa Allah. Wal iktsaru lan ngekeh-ngekehake. Wal iktsaru lan ngekeh-ngekehake min dzikri saking eling ing Allah. Min dzikri saking eling ing Allah. Di antara adab-adab yang perlu kita terapkan ketika kita mendatangi masjid, itu dianjurkan oleh syariat ketika kita datang ke masjid duduk dengan niat taqarrub, dengan niat mendekatkan diri.
mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana yaitu nawatul itikaf sunatan lillahi ta'ala niatnya ya. Cara Jawa ini ya niat ingsun iktikaf karena Allah Ta'ala. Niatnya di hati juga ya. Dapat melafalkan dengan lisan hukumnya sunnah. Nah, selain niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, dianjurkan untuk muraqabah. Muraqabah apa? Merasa selalu diawasi dirinya oleh Allah. Kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, maka ketika kita itu merasa diawasi oleh Allah, nggak mungkin kita ini akan berbuat macam-macam di masjid. Tidak mungkin untuk mencuri kotak amal masjid. Tidak mungkin berpacaran di masjid, gitu. Diawasi Allah, merasa diawasi Allah, masa malah pacaran di masjid yang sepi. Hanya ada engkau bersama cewekmu, kan ya nggak mungkin. Atau berbuat kemaksiatan yang lain, jelas nggak mungkin. Karena pada muraqabah kepada Allah yang maha luhur. Ya, adabnya atau etikanya seperti itu. Niat taqarrub, dekatkan diri kepada Allah, dan muraqabah kepada Allah yang mahlur, selalu merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, etika atau adab selanjutnya ketika di dalam masjid itu memperbanyak zikir kepada Allah. Baik itu dengan cara membaca Al-Qur'an atau membaca sholawat atau membaca tasbih atau membaca tahlil dan sebagainya. Intinya amalan-amalan yang mengandung unsur ingat kepada Allah, atau mungkin itu mengadakan majelis ilmu di dalam masjid, itu juga termasuk gambaran zikir kepada Allah. Ketika kita mengadakan majelis ilmu agama, itu juga termasuk bentuk dari zikir kepada Allah. Nah, etika atau adab selanjutnya ketika kita di masjid, yaitu wahab sun nafsi lan ngeker nafsu. Wahab sun nafsi lan ngeker nafsu anisawati sangi pira-pira kesenengane nafsu. Anisawati sangi pira-pira kesenengane nafsu. Adab selanjutnya yaitu menahan diri dari syahwat-syahwat atau keinginan-keinginan nafsu. Jangan sampai kita itu di dalam masjid mengumbar nafsu kita. Wajib tinabul khusumati. Wajib tinabul khusumati lan ngedohi para padu. Wajib tinabul khusumati lan ngedohi para padu. Adab selanjutnya yaitu menjauhi permusuhan, menjauhi pertengkaran, dan juga menjauhi perkara-perkara yang bisa menimbulkan pertengkaran, percekcokan. Contohnya apa? Yaitu mungkin guyon sing terlalu karo kancane, kaya kuwi ngerjani koncone, bully koncone, kaya lok-lokan. Lok-lokan iso ndadekne tukaran. Nek masjid gak oleh ngono-ngono kuwi, gak oleh dilakoni. Karena apa? Karena itu semua akan menimbulkan pertengkaran. Dene rame. Terus adab selanjutnya yaitu wa'alla yang takila lan nyento orang ngalih sapa man. Wa'alla yang takila lan nyento orang ngalih sapa man mimakani saking panggonane man. Mimakani saking panggonane man illa li hajatin angin krana hajat.
ilali hajatin aing kronono hajat. Adab selanjutnya ketika kita di dalam masjid, kita dianjurkan oleh syariat tidak berpindah, tidak berpindah dari tempatnya kecuali karena sebuah hajat. Jadi intinya nggak sah ngalih sangka masjid lek ra enek hajat. Hajat ya apa ae di antara mungkin yo sampean butuh nyambut gawe bar subuhan mungkin sampean wiritan terus Al-Qur'an nek masjid gitu. Nah, ikan juga mungkin sampean panggang ngono kuwi terus kan ya mungkin soalnya apa? Mungkin sing sampean yo butuh apa mancing gitu, butuh mancing, butuh bakulan, butuh nandur pari apa jagung nang sawah. Iki kan termasuk hajat. Ku apa? Lek sampean ku gak nyambut gawe, otomatis kanggo sangu ibadah ya apa? Kanggo ngalap kekuatan supaya kuat ibadah apa? Jadi lek memang ora enek hajat ngono-ngono kuwi, sampean gak sah ngalih. Panggon nek nggon masjid, nah panggon nek masjid tetap di masjid. Atau mungkin ya tuh pengen buang air besar ya. Kan berarti juga ada hajat. Kalau seperti itu nggak masalah. Kita keluar dari masjid. Wala yang sida, wala yang sida lan nyentuh orang goleki sapa man. Wala yang sida lan nyentuh orang goleki sapa man dolatan ing barang kang ilang. Wala yang sida lan nyentuh orang goleki sapa man dolatan ing barang kang ilang. Dan juga adabnya ketika kita di masjid tidak boleh kita itu mencari barang kita yang hilang. Kalau ingin mencari barang kita yang hilang, jangan di masjid, carilah di tempat yang lain. Kenapa? Karena masjid itu bukan tempat untuk menaruh barang. Jadi nggak ada alasan untuk kita mencari barang hilang kita di masjid. Bahkan kalau ada orang kok mencari barang hilangnya di masjid, Nabi Muhammad SAW itu malah menganjurkan untuk mendoakan supaya barang yang dicari tidak ketemu. Wa ala yarfa'a wa ala yarfa'a lan ento ora mbanterake sapa man. Wa ala yarfa'a lan ento ora mbanterake sapa man sotahu ing swarane man. Sotahu ing swarane man bihat rotil musallina bihat rotil musallina ing dalem sandinge pira-pira kang salat. Bihat rotil musallina ing dalem sandinge pira-pira kang salat. Jadi adab yang perlu kita lakukan lagi ketika di dalam masjid, kok ada orang yang melakukan sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, maka ketika kita itu mungkin membaca Al-Quran, nah, ini jangan keras-keras membaca Al-Qurannya ya. Ini nanti bisa mengganggu orang yang sholat tadi. Atau mungkin kita sedang membaca sholawat atau zikiran atau yang lain ya. Maka etikanya jangan keras-keras, suaranya jangan keras-keras, jangan sampai mengganggu orang yang sedang sholat. Walayamuro lan nyento ora liwat sapa man. Walayamuro lan nyento ora liwat sapa man bena edihim ing dalem antarane ngarepe musallin. Bena edihim ing dalem antarane ngarepe musallin. Adab selanjutnya ketika kita di masjid, kalau ada orang melakukan sholat, baik sholat sunnah ataupun wajib, kita tidak boleh lewat di depannya. Tidak boleh lewat di depan orang yang lagi melaksanakan sholat. Dengan catatan apa? Dengan catatan orang tersebut itu sudah
membuat sutroh, sudah membuat batas tempat yang ia pakai untuk sholat. Tapi kalau dia itu enggak memakai pembatas, enggak memakai sutroh sholatnya, enggak mengapa kita lewat di depannya. Mungkin ya ada orang melakukan sholat, tempatnya malah di depan pintu. Nah, ini otomatis kan yang salah dia. Maka ketika itu kita masuk ke masjid lewat di depan orang yang sholat ini enggak masalah. Kenapa? Dia keliru tempatnya. Wong jalan malah dibuat sholat. Enggak ada sutrohnya lagi, enggak ada pembatasnya lagi. Tapi kalau dia itu sudah memakai sutroh atau pembatas sholat, kita tidak boleh lewat di depannya. Itu etika kita ketika di dalam masjid. Wala yastagila lan nyento ora ketunggu sapa man. Wala yastagila lan nyento ora ketunggu sapa man bisun atin kelawan penggawean. Bisun atin kelawan penggawean. Nah, ada seterusnya ketika kita di masjid tidak boleh kita itu tersibukkan dengan suatu kegiatan. Suatu kegiatan. Contohnya ya mungkin di masjid sambil bawa alat jahit, itikaf sambil menjahit, itu juga enggak boleh, enggak punya adab. Atau ke masjid malah bawa HP di situ malah mainan HP, main game atau apa gitu ya. Itu juga termasuk enggak punya etika, enggak punya adab. Seharusnya apa? Seharusnya dijaga. Kalau memang zaman membawa HP, ya jangan dibuat mainan di masjid. Atau malah melihat tontonan yang tidak layak untuk ditonton di masjid. Karena apa? Kesempatan mungkin. Kesempatan, menurut dia kesempatan di masjid kan sepi, nggak ada orang. Dia bawa HP, lihat sesuatu yang tidak layak ditonton di masjid yang sepi dari orang tadi. Itu malah dosanya besar itu. Kenapa? Penghinaan pada masjid. Terusnya wa alla yakhudo wala yakhudo lan nyento ora manjing sapa man wala yakhudo lan nyento ora manjing sapa man fi kalami ahli dunya ing dalam omongane ahli dunya. Liya selamat supaya selamat sapa man. Liya selamat supaya selamat sapa man minal wa'idi sanging pengancam. Minal wa'idi sanging mengancam alwaridi kang tumeka. Alwaridi kang tumeka bi qoli Nabi sallallahu alaihi wasallam endem dhewe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qoli Nabi sallallahu alaihi wasallam endem dhewe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe rupane yakti fi akhir zaman, dawuh yakti fi akhir zaman. Yakti bakal teko. Yakti bakal teko fi akhir zamani indem akhire mongso. Fi akhir zamani indem akhire mongso sapa nasun menungso. Sapa nasun menungso min umati kang tetep saking umat ingsun. Min umati kang tetep saking umat ingsun. Yaktuna kang padha teka sapa nas. Yaktuna kang padha teka sapa nas almasajida ing propro masjid. Almasajida ing propro masjid yakuduna hale lungguh sapa nas. Yakuduna hale lungguh sapa menas fiha ing dalem masjid. Fiha ing dalem masjid halakon hale kolong-kolong atau pantan-pantan ini ya. Halakon hale kolong-kolong atau pantan-pantan, halakon hale kolong-kolong atau pantan-pantan, zikruhum utai
Zikirane nas sing diomongne dikrumutae zikirane nas iku adunya dunyo iku adunya bondo dunyo ya. Iku adunya bondo dunyo. Wa budunya lan demen dunyo. Latu latu jali suhum. Latu jali suhum ojo ruangan lungguh sapa sira kabeh ing nas. Latu jali suhum ojo ruangan lungguh sapa sira kabeh ing nas. Fala samangka ora ana. Fala samangka ora ana iku lillahi tetep kedue Allah. Bim kelawan nas apa hajatun hajat ya. Apa hajatun hajat. Nah, etika yang perlu diamalkan lagi ketika kita di dalam masjid, kita itu tidak boleh memenjarakan perkataan ahli dunia. Tidak boleh kita itu kalau ada orang yang membicarakan harta benda di masjid, kita tidak boleh nimbrung. Begitu juga kita nggak boleh membicarakan harta benda di dalam masjid. Agar apa? Agar kita itu selamat dari ancaman yang datang di dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan yakti fi akhir zaman nasun min ummati yaktuna masajida yakuduna fiha halakon. Nah, dzikrum ad-dunya wa hubud dunya la tujalisuhum falasalilai bihim hajatun. Artinya apa? Artinya akan datang pada akhir zaman yaitu manusia dari umatku datang ke masjid, duduk berkelompok-kelompok. Nah, sebutan atau pembicaranya dunia, cinta dunia. Maka kalau ada seperti itu, jangan kamu duduk bersama mereka. Karena apa? Karena Allah tidak memerlukan mereka. Nanti di akhirat orang yang seperti itu tidak akan dihiraukan oleh Allah, tidak digubris oleh Allah. Ketika dia minta tolong di neraka, Allah tidak akan merespon. Itu bahayanya ketika kita di dalam masjid membicarakan harta dunia. Harta dunia. Itu saja mungkin pertemuan kali ini yang bisa saya terangkan. Untuk selanjutnya yaitu waktunya sudah habis ya. Itu saja ya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.